Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Sharing Insight pertemuan ke-7 konseling humanistik. Oke, mungkin dari teman-teman jadi yang baru nonton nih, jadi ini pertemuan ke-7 bisa dilihat dari pertemuan ke-1 sampai ke-7 di sebelum-sebelumnya. Oke, di pertemuan ke-7 ini sebelum mulai seperti biasa, Kamera meminta kita untuk melakukan check-in. Dan check-in ini kita memulai dengan membahas tentang koneksi. Nah, kalau menurut aku pribadi, koneksi itu hubungan atau jaringan yang terbentuk gak cuma dari satu arah, tapi dari beberapa arah. Tuh. Nah, kalau dari teman-teman yang lain juga kan berbeda-beda ya. Jadi kan setiap orang punya pemaknaan berbeda-beda mengenai konteks dari koneksi ini. Nah, kalau koneksi digabungkan atau dihubungkan dalam sesi konseling atau dalam konseling, koneksi ini apa? Gitu. Nah, kalau digabungkan dengan sesi konseling, koneksi ini adalah hubungan yang terbangun antara konselor dan konseli dalam sesi konseling. Jadi antar konselor dan konseli ini kita tuh harus membangun hubungan, membangun relasi. Mungkin teman-teman juga udah dengar aliansi terapeutik. Nah, di sini tuh kita harus bangun relasi tersebut. Jadi walaupun memang ya konselor sama konseli ini pasti kan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik dari budaya, keluarga, atau cerita-cerita lainnya. Pokoknya latar belakang mereka pasti berbeda. Namun untuk mendirikan koneksi ini kita perlu melakukan keselarasan, tapi bukan berarti kita menghilangkan diri kita yang sebenarnya. Jadi kita bisa dengan menyatukan pemahaman kita dulu, memahami mengenai apa itu konseling. Kita menyatukan dulu, kita menselaraskan dulu mengenai konseling kita gitu. Nah, kita juga membahas tentang empati. Jadi empati ini itu ada 3 empati. Yang pertama itu ada empati kognitif, emosi secara emosional, dan juga empati welah asih. Kognitif ini berarti berhubungan dengan pikiran, perasaan, dan juga pokoknya berhubungan dengan pemikiran gitu ya. Nah, empati kognitif ini dimana kita bisa mendengarkan orang lain, dimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, terkhusus dalam sesi konseling. Jadi kita mendengarkan konseling kita saat dia bercerita dengan respon yang baik, atau dengan memperhatikan dia secara seksama, secara serius gitu kan. Nah, terus juga kita bisa memahami mereka, memahami apa yang telah disampaikan mereka, dan kita bisa mengerti gitu, apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh konseling kita hari ini gitu. Walaupun ya cara pandang kita pasti kan berbeda dengan permasalahan yang dihadapi sama konseling kita. Nah, namun di sini di empati kognitif ini kita diminta untuk menselaraskan pandangan kita sama dengan pandangan dari konseling kita, dari masalah yang dihadapi oleh konseling kita gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada emosi secara emosional. Nah, di sini tuh ini kesannya kita melakukan flashback gitu. Jadi kayak misalnya konselor kita tuh sedih, dia nangis, terus kayak kita sebagai konselor tuh kayak ikut merasakan kesedihan dia, tapi dengan mengingat kisah kita, bukan kisah konseli. Jadi kita mengingat kisah kita dimana kita waktu itu juga merasa sedih, terus kita kayak mengeluarkan ekspresi sedih kita juga gitu. Tapi bukan berarti misalnya konseli kita sedang menangis, menceritakan kisah, terus kita recall lagi pengalaman sedih kita, terus kita ikut-ikutan nangis, jadi kita nangis bareng-bareng sama konselor itu. Enggak juga ya teman-teman gitu. Ada juga batasan-batasan emosi secara emosional ini gitu. Nah, berikutnya ada empati welah asih. Empati welah asih itu
kita membantu dia, kayak kita membantu meringankan beban dia tanpa kita mengorbankan diri kita. Jadi kayak kita menjadi pendengar aja, itu kadang udah membantu mereka loh, dibanding kita kayak misalnya kayak seolah-olah jadi orang di belakang dia gitu kan, itu jatuh kita mengorbankan diri kita, ya nggak sih? Nah, jadi empati walasa ini kita membantu meringankan orang lain, membantu orang lain tanpa kita mengorbankan diri kita, tanpa kita kehilangan diri kita juga, kayak gitu. Nah, dalam empati juga tuh ada pendengaran, mendengarkan, memahami, dan juga komunikasi. Nah, komunikasi, ya bener banget. Jadi dalam empati itu perlu juga komunikasi, ya, nggak cuman kayak kita paham terus kita ngerti nih, kita dengerin tapi kita diem aja gitu, ya udah sama aja nol, nggak ada artinya gitu, nggak menunjukkan sifat rasa empati kalian kepada orang lain gitu. Nah, selain itu kita juga ngebahas tentang elemen empati. Elemen empati itu kita bisa melihat, pertama itu kita bisa melihat dari cara pandang atau kacamata orang lain. Kita bisa melihat gimana sih pemaknaan yang orang lain kasih untuk kita bisa melihat sudut pandang orang lain, kita bisa melihat dari penilaian yang dilakukan orang lain, tapi bukan berarti kita kehilangan diri kita juga, bukan berarti kita kehilangan pemaknaan yang kita bikin juga. Nah, berikutnya juga tidak menghakimi situasi orang lain, dimana terkadang kita itu lebih sering bukan menghakimi, tapi jatuhnya kayak kita mengadu nasib dengan situasi orang lain. Sebenarnya itu juga, mengadu nasib ini juga sama aja dengan kita menghakimi, kita membanding-bandingkan seolah-olah kita paling tersiksa dan kita menghakimi dia bahwa dia itu sebenarnya biasa aja gitu. Itu juga sebenarnya salah satu menghakimi. Dan yang ketiga itu memahami perasaan orang lain dengan komunikasi. Nah, komunikasi yang tadi nih, ya gitu, kalau misalnya cuma paham, dengar, tapi nggak ada komunikasi, ya sama aja dia nggak berempati. Oke, nah menurut teman-teman sendiri, apa sih, mengapa sih empati itu penting banget gitu, ya sih? Nah, kalau menurut aku nih, kenapa ya empati penting banget gitu? Ya karena empati itu sebenarnya salah satu cara kita untuk mengaktualisasikan diri kita. Jadi ketika kita berempati sama orang, maka orang akan, ya mungkin pemahaman orang gitu ya tentang diri kita tuh akan lebih lagi gitu. Bukan maksud mencari muka gitu, enggak, cuman ketika kita berempati, mengapa penting berempati itu penting banget sih menurut aku, karena kita tuh manusia hidup nggak bisa sendiri, kita itu manusia hidup sosial. Empati itu merupakan salah satu kegiatan sosial dalam kehidupan kita yang harus dilakukan. Dan untuk konseling sendiri, empati itu penting karena apa? Karena kita menghadapi manusia itu adalah seseorang yang membutuhkan empati dan juga dibutuhkan dalam empati. Jadi saling membutuhkan balance gitu. Nah, tapi kadang empati ini tuh kayak disalahartikan sama orang, kayak yang seolah dia dengerin, ngasih nasihat, ya udah itu artinya empati. Nah, itu pemahaman minim yang dimiliki sama banyak orang sekarang ini. Jadi mengapa empati penting? Karena empati adalah cara bertahan hidup dari setiap orang, kalau menurut aku ya. Karena kan ya manusia itu nggak bisa hidup sendiri, jadi dia harus bersosial. Nah, dalam bersosial itu kita butuh empati yang sebenarnya, bukan empati yang justru mengarah pada ya pertengkaran baru di lingkungan sosial gitu. Kayaknya itu aja untuk sharing insight aku di pertemuan ke 7 hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan dapat berguna untuk kalian semua. Terima kasih.